Lantas Pak Lopa itu selalu menanyakan perkembangan kasus Soeharto ke temannya yang bekerja di Kejaksaan Agung. Namun Pak Harto selalu mangkir dari undangan Kejagung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Ridwan Pras. Nah, halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan biar kita terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan. Mantap. Oke, aku bakalan nanya ke kalian nih. Kalian tuh capek nggak sih melihat para pejabat itu korupsi? Belakangan ini kan pejabat-pejabat juga lagi pada korupsi kan ya. Ya saya nggak mau nyebutin namanya sih, cuman kalian ya tahu sendiri kan siapa itu. Terus kalian capek nggak sih hakim-hakim itu disuap? Nah ini tuh hakim, kenapa tuh kalian tuh malah menerima suapan gitu loh? Harusnya kan ya jaga-jaga lah ya seorang hakim gitu kan. Terus kalian tuh bosen nggak sih melihat koruptor-koruptor itu dihukum ringan gitu loh? Jadi dia tuh nggak sepadan apa yang dia lakukan gitu, apa yang dia korupsi itu hukumannya nggak sepadan gitu. Aduh, oke deh. Di konten kali ini aku bakal ngebahas di mana seorang hakim yang sangat ditakuti oleh koruptor pada masa Orde Baru. Oke, disiarkan secara tidak langsung dan penuh editan ini. Simak terus cerita selengkapnya. Check it out. Oke guys, mari kita mengenang matinya keadilan pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru itu walah keadilan itu udah sulit gitu, apalagi sekarang gitu kan ya, pasti makin tidak karuan gitu, apalagi keadilan bagi rakyat yang good looking gitu kan. Oke, itu kan buat orang-orang yang mungkin good looking gitu kan. Tapi terlepas dari itu semua, pada masa Orde Baru ada seorang hakim yang sangat ditakuti oleh koruptor nih. Wah, ceritanya tuh ini tuh hakim sangat-sangat terkenal sekali. Nah, hakim itu bernama Baharudin Lopa, pria yang lahir di Balanipa, Polawali Mandar 1935 ini telah diminta menjadi jaksa Kejari Makassar pada saat itu, dan dia itu waktu itu kuliah di Universitas Hasanuddin dengan jurusan hukum. Setelah lulus nih 2 tahun kemudian dia menjadi bupati di daerah Majene. Nah pada saat dia menjadi bupati, dia juga sedang menangani kasus-kasus besar yang lumayan besar lah korupsinya. Salah satu kasus yang ditanganinya yaitu kasus Andi Sele, di mana Andi Sele adalah seorang komandan dari batalion 710, dan pada waktu itu beliau dikenal seorang kaya raya, dan ternyata dia terjerat kasus penyelundupan kopra pada waktu itu. Nah pada waktu itu tuh Pak Sele pernah menyuap, hampir menyuap Pak Baharudin Lopa, di mana Pak Sele ingin Pak Lopa itu mendukung bisnisnya. Namun Pak Baharudin itu menolak gitu loh. Pak Lopa itu menolak karena ya integritas beliau emang benar-benar tinggi gitu loh, independensinya beliau tinggi banget. Sampai-sampai beliau itu mengeluarkan statement, kebijakan pemerintah harus terbaik untuk rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa. Nah setelah beliau memberikan statement itu kepada Pak Sele ini, Pak Lopa itu lantas mendapatkan teror yang sangat-sangat mengancam pada waktu itu. Beliau diteror di rumahnya hingga ya beliau sangat fan-fan aja gitu loh, nggak pernah menjadikan teror itu sebagai beban. Jadi beliau merasa aman dan merasa nggak takut lah pada waktu itu. Nah ironisnya nih, Pak Sele pernah mengajak adu tembak bersama Pak Lopa, namun Pak Lopa itu menolak. Lalu Pak Sele tiap hari meneror rumah Pak Lopa. Wah, kejam banget sih. Beruntungnya seorang kapten dari kepolisian melindungi langsung rumah Pak Lopa yang bernama Andi Dadi. Usai menjadi bupati nih, Pak Lopa itu kembali menjabat sebagai jaksa di Kejati di Maluku dan Irian Barat lah ya, sebelum menjadi kepala Kejati di Ternate. Nah waktu itu ketika di Ternate nih, Pak Lopa pernah diberikan bingkisan sebuah durian 1 truk gitu, 1 truk besar. Namun Pak Lopa itu menolak durian itu, dan truk yang membawa durian itu disuruh kembali ke tempat asalnya. Ya pada waktu itu kan Pak Lopa juga takut itu nanti malah menjerumuskan beliau gitu loh ke dalam kasus-kasus yang menyesatkan mungkin. Nah cerita uniknya nih, Pak Lopa itu dikenal dengan teman dekatnya itu salah satu pribadi yang sederhana, dan Pak Lopa itu ternyata tidak pernah ke mall.
Ya meskipun pengen belanja, Pak Lopa itu biasanya pergi ke pasar tradisional. Wah ini panutan sih kalau pergi ke pasar tradisional. Bahkan uniknya, Pak Lopa itu menolak parcel gitu loh. Karena beliau takut nanti kalau diterima dia bakal dikasuskan gitu. Nah, kasus terbesar yang ia pernah tangani adalah kasus korupsi Soeharto. Saat itu Pak Lopa sedang menjabat sebagai Sekjen Komnas HAM. Lantas Pak Lopa itu selalu menanyakan perkembangan kasus Soeharto ke temannya yang bekerja di Kejaksaan Agung. Namun Pak Harto selalu mangkir dari undangan Kejagung. Meski begitu ya, Pak Lopa itu berhasil meringkus sahabatnya Soeharto yang bernama Bob Hasan, di mana beliau adalah pebisnis kayu dan juga mantan Menteri Perindustrian pada waktu itu. Beliau berhasil dijebloskan ke LP Nusa Kambangan. Ya, meskipun Pak Bob itu adalah sahabat Soeharto, namun Lopa tak pernah takut gitu. Pak Lopa ini sangat pemberani dan inspiratif banget sih. Nah, pada tahun 1982 nih, Pak Lopa itu berhasil juga memenjarakan tokoh Tionghoa asal Makassar, yaitu Tony Gozal atas kasus dana reboisasi. Namun sayangnya sebelum kasus itu selesai, Pak Lopa dimutasi dengan hanya menjadi staf Menteri Kehakiman pada tahun 1986. Sangat disayangkan ya. Nah, sejak saat itu tuh ya, Pak Harto itu sudah menyadari kalau si Lopa itu akan membahayakan kekuasaannya gitu loh. Maka sejak tahun 1988 sampai 1995, Pak Lopa hanya ditugaskan sebagai Dirjen Lapas, yang akhirnya membuat Pak Lopa tak disibukkan dengan kasus-kasus hukum besar. Nah, uniknya, ketegasan beliau terinspirasi dari sebuah ketua adat di daerah beliau lahir dan juga kisah Ratu Sima. Nah, di balik itu semua ada kisah menarik dari Pak Lopa, di mana Pak Lopa itu melarang istrinya untuk membawa pergi mobil dinas, walaupun itu hanya pergi ke pasar gitu. Ya oke lah, mungkin pejabat-pejabat banget sekarang pasti kan mobil dinas atau motor dinas kan menjadi idaman gitu kan. Namun Pak Lopa malah melarang keluarganya untuk pergi-pergi dengan mobil dinas atau kendaraan dinas. Ini patut dicontoh sih buat pejabat-pejabat sekarang. Lantas Pak Lopa itu ingin membelikan mobil terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Lalu Pak Lopa itu menelepon JK, di mana JK itu dulunya adalah masih menjadi pebisnis. JK menawarkan sebuah mobil Toyota bekas seharga 100 juta. Namun Pak Lopa menolak harga itu. Ya mungkin karena 100 juta pada waktu itu kan mahal banget kan. Terus pada akhirnya Pak Lopa menemukan mobil sedan seharga 30 juta dengan biaya dicicil. Sampai-sampai nih ya, seorang ajudannya Pak Lopa yang bernama Enang pernah meminjamkan sepatunya kepada Pak Lopa pada saat acara-acara besar kalau nggak salah pada waktu itu. Nah, pada saat era Presiden Pak Habibie, Pak Lopa itu pernah didukung penuh oleh Pak Habibie untuk menjadi anggota Komnas HAM Dubes RI pada tahun 1999. Namun akhirnya Pak Lopa itu lengser dikarenakan beliau sakit jantung. Padahal pada waktu itu beliau sedang menangani 7 kasus korupsi besar loh, Cah. Ya Allah, kasihan banget Pak Lopa. Nah, hingga pada 20 Juni 2001 beliau menjadi Kedubes RI untuk Arab Saudi. 2 hari setelahnya beliau berangkat umroh. Terus nih ya, pada tanggal 29 Juni, kesehatan Pak Lopa semakin menurun dikarenakan penyakit jantung. Hingga akhirnya keesokan harinya beliau dilarikan ke rumah sakit pada siang hari waktu setempat. Dan pada akhirnya Pak Lopa meninggal dunia. Cerita uniknya yaitu seorang Gus Dur. Gus Dur pada saat itu yang sedang menjabat presiden, beliau mengurung diri di kamar dan Pak Gus Dur itu menangis-nangis dikarenakan beliau adalah orang pertama di Indonesia yang mendapatkan kabar bahwa Pak Lopa itu meninggal. Dan pada waktu itu Pak Gus Dur sempat mengucapkan, malam ini salah satu tiang langit bumi Indonesia akan runtuh, ucap Gus Dur. Dan benar saja, istana menerima kabar bahwa Pak Lopa itu meninggal yaitu pukul 11 malam WIB. Sehingga beliau dimakamkan di TMP Kalibata pada Jumat 6 Juli 2001 dan dipimpin langsung oleh Jenderal Purnawirawan Agung Gumelar dan dihadiri oleh Gus Dur. Baik, itulah cerita sebuah kisah dari hakim yang ditakuti para koruptor pada masa era Orde Baru.
Ya pada waktu itu aja udah ditakuti seorang hakim yang mempunyai keberanian dan juga independensi yang kuat. Kalau sekarang entahlah ya, kita nggak tahu. Belajar dari seorang Burhanuddin Lopa, yaitu sebuah tokoh besar yang menolak semua sogokan untuk kepentingan rakyat. Orang baik akan disukai oleh orang lain, tapi orang yang berbuat baik belum tentu disukai oleh orang lain. Baik, sekian dulu cerita kali ini. Buat kalian yang mungkin menyukai konten cerita kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di kolom komentar. Aku bakalan notice, dan mungkin saja cerita saya ada yang kurang, please komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Oke, sampai jumpa di konten cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.